Shalom Alehi, selamat malam dan salam sejahtera bagi kita semua para sahabat GPIB dimanapun berada. Kembali lagi pada Night Call GPIB bersama saya Pendeta Pinoni. Saya bertugas di GPIB Frata Padang, Pos Pelkes Solok Selatan. Sebelum kita beristirahat, marilah kita mendengarkan firman Tuhan sebagai perenungan kita. Mari kita berdoa. Allah Bapa Maha Pengasih, kami bersyukur atas penyertaan-Mu di sepanjang hari ini. Saat ini, kami mohon kuasa Roh Kudus-Mu bukakan pintu hati dan pikiran kami untuk menyambut firman-Mu dan kami lakukan dalam kehidupan kami sebagai pengajaran dan juga perenungan. Kami alaskan doa ini hanya dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Bacaan kita terambil dari kitab Amsal pasal 13 ayat yang ke-24. Kitab Amsal pasal 13 ayat yang ke-24. Saya menggunakan LAI, terjemahan yang kedua. Demikian firman Tuhan mengatakan, siapa tidak menggunakan tongkat membenci anaknya, tetapi siapa mengasihi anaknya, menghajar dia pada waktunya. Siapa tidak menggunakan tongkat membenci anaknya, tetapi siapa mengasihi anaknya, menghajar dia pada waktunya. Demikianlah firman Tuhan, syukur kepada Allah. Sebelum melanjutkan menjelaskan bacaan ini, saya memulai dengan sebuah cerita, sebuah kisah yang menjadi ilustrasi bagi kita. Kisah ini adalah tentang Susan Wesley dan anak-anaknya. Susan Wesley adalah ibu dari John Wesley dan Charles Wesley, dua tokoh besar yang kemudian hari dikenal sebagai gerakan metodis dan menghasilkan gereja-gereja metodis. Tapi ini kisah John waktu kecil dengan ibunya. Susan Wesley memiliki 19 orang anak, hanya 10 yang bertahan. Lalu satu ketika mereka tinggal di tempat yang sederhana dengan hiruk pikuknya suasana di rumah. Sang ibu dari John, yaitu Susan Wesley, menyuruh John untuk melakukan pekerjaan yang harus ia kerjakan di dalam rumah itu. Tapi John kecil ini membantah, menolak. Sang ibu pun terdiam dan sedikit gusar. Ia memberikan hukuman terhadap John untuk tidak bermain keluar untuk beberapa hari ke depan. Seperti anak-anak pada umumnya pada saat ini yang ingin main keluar di setiap sore, melampaui John dapat hukuman tiap hari ia tidak bisa keluar bermain di rumah untuk beberapa hari karena itu sebagai hukuman yang diberikan oleh ibunya. Dari peristiwa itu John mengatakan ketika ia sudah besar, dituliskan dalam sebuah buku yang mengatakan, dari ibuku aku belajar bahwa kasih tidak memanjakan, tapi membentuk. Ia menegur aku bukan karena marah, melainkan karena ingin mengajarku bertanggung jawab, disiplin, dan juga mengerti arti tugas. Kasih yang tegas dari Susan membentuk anak-anaknya dan kemudian berkembang dalam kehidupan pribadi rohaninya. Sehingga John juga menjadi salah satu tokoh besar bagi gereja, terutama di gereja metodis. Lalu bagaimana dengan saat ini kita dari ayat ini dan terhubungan dalam kehidupan kita? Siapa tidak menggunakan tongkat dan membenci anaknya ini sebenarnya sebuah teguran, tapi bukan dalam hal kekerasan. Kalau kita tidak menggunakan tongkat, maka kita membiarkan, tidak menegur, atau tidak mengajarkan. Karena di yang bagian B-nya dikatakan, tetapi siapa mengasihi anaknya, mengajarkan dia pada waktunya. Jadi kasih itu mengajarkan, tidak memanjakan. Jadi kasih mengajarkan, tidak memanjakan. Jadi kasih itu bisa dilakukan dengan sebuah teguran. Dan Amsal mau mengatakan bahwa tongkat itu sebagai didikan, arahan, bimbingan. Karena dalam konteks-konteks narasi, cerita kisah-kisah di Alkitab, tongkat Musa, tongkat gembala, dan itu semua dipakai untuk mengarahkan, membimbing. Lalu kasih itu juga diajarkan. Maka ayat ini sedang memberikan nasihat, sebuah pengajaran atau didikan, mendidik bagi anak-anak. Bisa saja ayat ini ditarik bagi orang tua yang memiliki anak-anak untuk menerapkan itu pada anak-anaknya. Tapi yang kedua bisa juga bagi kita, sebutan anak ini
bagi siapapun itu dan juga termasuk dengan saya yang merupakan anak-anak Allah secara persekutuan. Oleh karena itu, ayat ini memberikan pesan dalam hidup kita. Yang pertama adalah kasih yang sejati. Kasih yang sejati itu, yang pertama, kasih yang sejati itu mengandung pengajaran, yaitu bagaimana secara fundamental pengajaran itu dibentuk terus-menerus untuk pertumbuhan kehidupan rohani, pertumbuhan iman kita, pertumbuhan spiritual kita secara pribadi. Bahkan saya bisa melihat, memberikan contoh, maksud saya, dalam kitab Ibrani pasal yang ke-12, Ibrani pasal 12 ayat 6 mengatakan, karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya, dan ia mencambuk orang yang diakuinya sebagai anak. Karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya, dan ia mencambuk orang yang diakuinya sebagai anak. Ibrani pasal 12 ayat 6 ini memberikan gambaran yang katanya keras secara harfiah kalau kita membahas, menghajar dan mencambuk, tapi maknanya adalah sebuah pengajaran, sebuah teguran, sebuah bimbingan. Dan kehidupan spiritual atau kehidupan rohani kita perlu terus-menerus belajar, berlatih terus. Amsal ini menekankan seperti itu. Bagaimana setiap orang harus diajar dan dididik dalam kehidupan rohani dan pertumbuhan iman. Maka kasih itu yang sejati punya makna, dia harus diajarkan. Kasih itu bersyarat. Kalau tidak bersyarat, maka kita tidak tahu arah tujuannya mau kemana. Kita tidak tahu bagaimana ia harus diarahkan. Upaya mendidik dan membentuk karakter ini terlihat sekali dari Amsal pasal 13 ayat 24 ini, yang mau mengarahkan kita bagaimana kita bisa juga mendidik secara pribadi atau ke orang lain. Pertama, kehidupan beriman kita. Oleh karena itu, poin yang kedua adalah pentingnya memberikan didikan. Didikan yang saya maksud di sini adalah bagaimana kita mengajar yang terus-menerus, berlatih terus-menerus dalam hal latihan rohani kita, yang nanti kemudian menerapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi kita perlu juga latihan rohani atau sebuah exercise bagi diri kita dalam mengembangkan, menumbuhkan pertumbuhan rohani kita, dan kita lakukan bagi orang lain dalam outputnya, baik itu dari perkataan, pikiran. Dan yang ketiga ialah peran tanggung jawab arah tujuan. Maksudnya adalah kita tahu tujuan kita kalau hidup dan sebagai umat Allah, maka kita tahu mendekat kepada Allah, membangun relasi baik terus-menerus. Sekalipun jatuh bangun, kita mendekat kepada Allah untuk mendapatkan anugerah dari Allah. Karena anugerah itu pemberian dari Allah. Tapi kita harus mendekat terus-menerus dengan kehidupan beriman kita. Kita yakin dan terus berpengharapan. Karena Allah akan memulihkan, Allah juga akan menyelamatkan kehidupan kita. Inilah pengajaran yang ditunjukkan dari Amsal bagi kehidupan kita. Kita harus terus bertumbuh dalam kehidupan rohani dan beriman. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari berdoa. Kami mengucap syukur atas firman yang diperdengarkan bagi kami. Di sisa hari kami ini, kami akan beristirahat. Tuhan lindungi melewati malam yang gelap hingga terbangun dengan tubuh jiwa yang kuat dan segar di hari yang baru untuk melakukan aktivitas. Tapi kami berserah juga di malam hari ini ya Tuhan, bahwa Engkau mengajarkan dan memberikan penguatan kami melalui firman-Mu ini. Sertai kami selalu Tuhan dalam setiap aktivitas dan kegiatan hari-hari yang akan datang. Dan juga bagi setiap keluarga kami berdoa dimanapun mereka berada saat ini. Kami naikkan doa ini hanya kepada nama-Mu saja, Tuhan Yesus Kristus, Sang Juru Selamat kami berdoa. Amin. Shalom.